Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di hari ini? Tentunya di hari-hari yang sangat menentukan sikap kita untuk bertelur, untuk bertelur pula, untuk eh, memikirkan keadaan kandang dan menghitung, pokoknya menghitung terus. Kapan ketemu untung yang mungkin yang masih baru mencoba, yang masih mulai, ya mudah-mudahan tetap semangat sajalah karena ya itu tadi saya dengar di wilayah Jawa juga telur turun pakan naik. Jadi ya terkadang kalau kita mengkaji dari situ memang pusing ya guys. Jadi saking pusingnya saya cari tempat duduk dulu, kita ngobrol santai di sini, membahas tentang beberapa yang ditanyakan dengan kawan-kawan mengenai permasalahan yang timbul di setiap daerah. Karena kita ternak itu di setiap daerah itu kendalanya pasti berbeda-beda, resiko berbeda. Terus kemudian alhamdulillah turun hujan nampaknya. Kemudian resiko berbeda, harga pakan berbeda, semuanya berbeda. Nah, ini ada pertanyaan dari rekan kita, Fatur Aung. Ini dari mana nggak tahu ini. Dari akun Fatur Aung. Kira-kira sampai umur berapa puyuh jantan buat pedaging layak dijual, Pak? Ini kita berbicara masalah puyuh jantan ya di sini ya. Jantan, kalau jantan saya kalau sedang lagi netas banyak, Pak. Kayak malam tadi diambil juga dengan kawan. Berapa Mas per ekornya? Terserah. Mau 500 perak, mau 300 terserah. Nggak masalah. Kira-kira sampai umur berapa puyuh jantan buat pedaging layak dijual? Tergantung ya. Kalau untuk pejantan kita buat pedaging, ini resiko kan. Resikonya apa? Pertama, kalau puyuh jantan itu memang betul-betul ada harganya. Artinya puyuh pejantan itu kalau dihargai 8.000 ke atas ataupun 10.000 itu ketemu kawan. Tapi kalau kita puyuh pejantan, puyuh pedaging ini hanya dihargai 5.000, 4.000, 6.000, nggak ketemu kawan dengan hasil pakan. Pak, pakan mau saya akali pakai pakan fermentasi misalkan. Ya silahkan kalau memang dinilai itu memang betul-betul bisa untuk ketemu hasil, ketemu untung, ya silahkan. Tapi kalau saya dulu pernah mencoba, nggak ketemu hasil. Nggak ketemu hasil. Nah, bukan saya ngendor-ngendori. Bukan saya memperkecil mentalnya, enggak. Dicoba, lain daerah lain problem, lain daerah lain solusi, lain daerah lain masalah, lain daerah lain harga, lain daerah harga telur, harga pakan, harga pedaging beda. Kalau memang mau dicoba, silahkan. Kalau memang nggak mau dicoba ya kita mati penasaran kawan, enak dicoba. Kalau nggak ketemu nanti nggak ketemunya di mana, terkecuali kalau puyuh itu kita jual sendiri, kita besarkan sendiri, terus dari modal kita sendiri. Nah itu biasanya memang ketemu di situ gitu. Nah, ini pertanyaannya di sini, kira-kira sampai umur berapa puyuh jantan buat pedaging layak dijual? Kalau masalah umur, tergantung dengan perawatan dan pakan. Kalau pakannya bagus, menggunakan pakan yang bagus, proteinnya yang tinggi, itu biasanya 55 hari itu sudah bisa dijual layak. Kalau pakannya bagus, kalau dia gemuk. Tapi kalau standar-standarnya itu biasanya sekitar 2 bulan. Bisa lebih loh. 2 bulan setengah. Terus kemudian pokoknya bisa 2 bulanan. 2 bulan lebih lah. 2 bulan setengah itu baru bisa dipanen dan itu baru layak dipanen. Itu pun masih
Kalau orang kami bilang, orang Jawa bilang itu masih anyir, artinya masih terlalu muda gitu loh. Masih terlalu muda. Makanya orang-orang ini kalau puyuh jantan ini kurang, Mas. Kurangnya itu kurang apa? Peminatnya kurang kalau puyuh jantan. Karena apa? Masih terlalu muda. Kemarin juga ada kita tawarkan, kita kerjasama dengan kawan-kawan yang ternak kucing, yang membuat pakan dari daging puyuh. Itu ada juga itu. Dia nggak mau kalau pejantan. Kenapa kalau pejantan? Dia mau pejantan, tapi kalau sudah berusia 8 bulan ke atas. Dengan harga ya lumayan. Masih 7.000, 8.000 lah kalau untuk hidup gitu. Nah, tapi dia mintanya itu jangan jantan. Karena kalau jantan, itu dagingnya itu masih terlalu lembut. Dagingnya masih terlalu muda. Dagingnya masih belum bisa dipakai untuk pakan. Kalaupun bisa, beresiko untuk kucing, katanya seperti itu. Kalau manusia sih nggak masalah. Asal dipakai sambal terasi, sambal calo, sambal terasi, ya sudah. Laju kita makan gitu. Jadi kalau untuk layaknya jual puyuh yang umur berapa yang layak dijual ya. Kalau saya sih dulunya itu pernah 2 bulan lebih mencoba. Nah, silakan kalkulasikan saja. Pakan kita menggunakan pakan apa, terus kemudian kita harga jualnya berapa. Kalau pakannya mahal, kita jual burungnya murah, ya nggak ketemu juga kawan. Nggak ketemu juga. Ini momok yang paling belum ketemu sampai saat ini. Kalau kita jantan itu belum bisa untuk cari akalnya untuk supaya ketemu dengan harga yang sesuai dengan pakan itu sampai sekarang belum ketemu. Karena itu termasuk adalah program penggemukan. Apalagi di saat-saat seperti ini harga pakan naik. Ya, harga-harga yang lain belum bisa untuk mengikuti kenaikan itu. Makanya kalau kita mau melangkah ke pedaging, itu saya rasa gimana caranya kita mengakali pakan agar supaya kita pakan semurah-murah mungkin, terus kemudian harga pedagingnya juga kita jual dengan harga yang relatif normal gitu. Tapi kita mengakali harga pakan itu kalau bisa semurah-murahnya lah, agar supaya kita ketemu untung. Karena kalau untuk kita pedaging itu ya dari awalnya saja kita pikirkan. Terus kemudian gemuknya puyuh pejantan dengan betina beda. Lebih cepat gemuk betina daripada jantan. Karena memang betina itu cepat gemuknya. Kenapa cepat gemuk? Karena memang dia petelur dan juga dari segi postur tubuh itu tetap beda kawan. Jadi kalau mau memang mencoba memelihara yang jantan untuk pedaging ya silakan saja. Cuman kalau untuk layak jual biasanya 2 bulan lebih. Biasanya 2 bulan lebih. Itulah gambarannya seperti itu kawan. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin mencoba per daerah ya silahkan saja. Kalau nggak dicoba nanti penasaran ya. Mungkin hanya itu sebagai pertimbangan, sebagai ulasan agar supaya kita tahu informasinya seperti apa. Harga jantan itu setiap daerah kan tentu beda-beda. Ya mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf sudah agak turun hujan ini guys, tapi belum terlalu lebat bener lah. Mudah-mudahan lebat ya. Kita habis kemarau panjang ini akan memasuki musimnya, musim penghujan. Ya mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.